Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk panjenengan semua, untuk mbak-mbak kita, leluhur kita, juga untuk keluarga kita dan atau calon keluarga kita yang mengantarkan setia membersamai sampai pencapaian hari ini. Al-Fatihah. Yang terhormat dan yang saya hormati dan yang saya segani itu kasih sego biasanya. Semuanya Mas Ekon ini editornya, tapi di sini ada editor yang lain ya, saya tidak mau sebut. Editor itu katanya ejakulasi di depan monitor. Mas Ekon, Ki Ardi, Cak Sindu, Mas Herli, Mas Faisal, saudara saya Bung Ainun. Beliau saudara saya sependapat, tapi pendapatan tidak sama ya, karena sudah luar biasa ya. Kemudian Mas Rosi, Mas Aas, semuanya yang hadir ini pada kesempatan berbahagia ini. Mbak Prita, Mas Budiana, seorang kapitalis religius ya. Beliau adalah pelaku perdagangan manusia atau human trafficking. Saya adalah salah satu korban beliau ya. Baik, sudah banyak tadi diulas, maka saya tidak perlu bicara lagi sebenarnya. Tapi yang terpenting dari buku ini sebenarnya tidak ada yang penting kecuali dibeli, itu saja. Pak D, sinten paling asal sinten Pak D? Oh nggih, Pak D Sita, nggih. Baik, saya menulis lebih tepatnya ya, sejak di pondok itu sudah punya minat yang besar kepada filsafat. Meskipun belakangan bergeser menjadi filsafat ya. Tetapi perjalanan filsafat ini, fil itu gajah, safat itu buntung ya, gajah buntung katanya. Jadi tapi perjalanan filsafat atau berfilsafat ini kemudian mendapati proses suluknya bahasa Ki Ardi tadi, proses pembentukannya, pencapaiannya, pendakiannya setelah saya belajar kepada orang-orang Katolik, malah Sekolah Tinggi Filsafat Triharkara. Saya mengucapkan terima kasih kepada romo-romo, pada ya banyaklah ya, mereka sejatinya para seniman rohani ya, di samping guru-guru kita, guru-guru kami di pesantren. Jadi apa yang disampaikan Ki Ardi tadi seharusnya bisa dibaca di buku Nabi Muhammad Bukan Orang Arab. Di sana ada nanti, sini bukan promosi buku ya, tapi memang supaya beselir lah ya. Jadi dari semua buku saya itu tidak penting sebenarnya kalau tidak diapresiasi dengan waktu, dan waktu adalah uang. Nah itu dia. Pokoknya dipahami sendiri kalimat itu ya. Kemudian saya menulis buku-buku tadinya ilmiah, buku yang sulit dipahami, yang orang lain itu membaca butuh waktu, butuh tenaga dan lain-lain. Akhirnya sampailah ini Ki Ardi, Cak Sindu, Mas Ekon, Mas Herli, sampai pada titik jenuh. Ternyata suatu ketika saya menyampaikan atau memberi kuliah tentang filsafat timur di salah satu kampus di Jogja, kampus negeri ya. Ada mahasiswa ini, Pak, ada PDF-nya enggak? Jadi minta PDF. Loh, kenapa? Karena minat baca tinggi, minat beli rendah katanya. Beberapa juga mahasiswa itu diancam dengan nilai, diancam dengan barokah, tapi tidak mempan ya, karena mereka memang malas. Akhirnya kita nulis dengan sangat ringan, dengan sangat sederhana, yang apabila kita mendapati makna atau pengertian filsafat itu cinta kebijaksanaan, itu filsafat versi bangku kuliah. Dan menurut saya bukan filsafat itu. Jadi filsafat yang sesungguhnya adalah keseharian kita. Masalah-masalah kita itu ya jodoh, ya kolesterol, ya kemudian komedo, ya bisul dan lain-lain. Masalah kita itu. Betul, berselingkuhan. Dan makna ini bergeser. Perspektif, makna tidak ya, tapi perspektif itu bergeser. Sampai. Misalnya cantik itu putih, mulus, langsing, itu versi pabrik, versi korporasi, di pasar raya kapitalisme tadi itu. Saya membaca Ken Dedes ini salah satu perempuan tercantik ya di abad ke-13. Rupa-rupanya beliau ini gendut, kemudian berambut agak ikal atau agak keriting ya, macam rambut saya atau Ki Ardi atau Mas Herli ini.
kemudian kulitnya agak legam, dan hidungnya tidak mancung. Jadi itu cantik abad 13. Kok sekarang cantik jadi putih? Rupa-rupanya karena perusahaan mau jualan obat pemutih, obat pelangsing, obat pencahar ya, dan lain-lain. Jadi sedemikian nilai-nilai ini dipertukarkan, dipertarungkan sedemikian rupa di pasar raya kapitalisme, sehingga sulit bagi kita untuk menemukan makna. Saya ini siapa? Atau sangkan paraning dumati tadi itu. Oleh karena itu, filsafat untuk pemalas ini mencoba meyakinkan kita bahwa Sokrates itu filsuf di zamannya, dan istrinya bernama Xanthippe 40 tahun lebih muda dari beliau. Kalau bicara ini di sini digambarkan seperti mak lampir ya, menyalakan mata, melotot, mengangkat alis, berkaca pinggang, malanggerik itu bahasa Jawanya. Kemudian misuh-misuh, marah-marah ketika Sokrates ngajar. Jadi seperti ini, tahu-tahu Xanthippe itu nyiram, ngamuk-ngamuk, dan nyiram dengan air cucian. Tapi kata Sokrates begini, biasa, habis petir turunlah hujan. Nah itu dia. Jadi rupa-rupanya Sokrates ini kan nabi ya kan, alaihi salam, syukur ya. Santrinya, sahabatnya adalah Aflatun, Platon atau Plato. Dan nanti tabiin itu Aristoteles. Maaf ya, untuk penggemar Aristoteles itu baru tabiin. Kalau sahabat Plato, dan nabinya adalah Sokrates atau Sukron ya. Dan kata Sokrates itu begini di buku ini, pada akhirnya menikah atau tidak menikah sama-sama beresiko. Cuma pesan beliau, dengan segala cara menikahlah. Kalau istrimu baik, kamu bahagia. Kalau istrimu Xanthippe atau cerewet, engkau akan jadi filsuf. Nah, tapi saya menempuh jalur berbeda. Saya filsuf bukan dengan cara yang begitu. Nah, itu dia. Beberapa saya mengikuti filsafatnya Nasruddin Khoja. Jadi beliau pesannya kalau meninggal, makamkan saya di makam anak-anak, biar tidak ditanya mungkar nakir gitu. Ini ngeprank malaikat loh, ini makam anak-anak ini, langsung lolos verifikasi fit and proper test. Nasruddin Khoja ini pernah satu ketika istrinya marah-marah, ngamuk-ngamuk di ruang tamu ini berantakan, dibakar bukunya, disobek dan lain-lain. Beliau bikin lantai 2 di atas itu. Satu ketika sedang asik baca, lalu Khoja ini jatuh dari lantai 2, kedebuk gitu ya. Istrinya nanya, suara apa jatuh itu katanya? Baju saya jatuh kan. Tapi kok keras gitu? Iya, saya di dalam baju. Nah itu dia. Jadi betapa persoalan apapun ini ringan dan sederhana kalau kita punya perspektif atau sudut pandang yang sederhana. Nah di sini diceritakan filsuf itu rumit semua, rumit, ingin merubah dunia macam-macam ya, bikin penemuan-penemuan hebat, itu lelaki. Tetapi perhatikan perempuan ingin merubah lelaki. Jadi lelaki ingin merubah dunia, tapi perempuan ingin merubah lelaki. Jadi perempuan lebih filosofis. Sorry Bunga Indonesia. Jadi perempuan ini lebih falsafi, lebih filosofis daripada kebanyakan lelaki. Nah oleh karena itu filsafat itu harus dihadirkan dengan gembira, riang gembira keseharian kita, sebab kita adalah filsuf bagi masalah-masalah kita sendiri. Jadi Anda tidak perlu belajar atau mempelajari buku ini, sebab buku ini sudah telah lama mempelajari Anda. Jadi dengan memiliki buku ini, Anda sudah mempelajari hidup Anda sendiri. Bayangkan penghargaan kepada seluruh hidup dan makna hidup Anda ada di buku ini. Maka merugilah orang-orang yang tidak membelinya ya. Tapi bukan hadis ini. Nah yang terakhir sebelum Anda tanya jawab, saya ingin sampaikan satu hal. Jadi saya melakukan riset kecil-kecilan ya. Jadi sejak 2016 saya berhutang budi kepada Mas Ainun ya, karena beliau ngasih kabar terbaru, Bung nulis ini, Bung nulis ini, dan selalu dituntut nulis yang ringan oleh beliau ini. Akhirnya saya keterusan nulis yang ringan itu, belajar nulis yang enggak repot, enggak jelimet ya. Kira-kira 12-16 paragraf, tidak ada bahasa ilmiah, tulisan yang sangat ringan, yang sangat sehari-hari, tapi tidak meninggalkan kedalaman atau keluasan makna. Dan tulisan-tulisan yang sedemikian itu akhirnya mengantarkan buku-buku yang saya tulis ini menjadi buku bestseller ya, bestseller. Jadi tulisan yang sangat ringan, karena milenial Gen Z ini 3-5 menit nonton video, setelah itu di skip, membaca 12-16 paragraf, maka menurut saya bicara yang tinggi-tinggi, yang daki-daki itu tidak ada gunanya. Sejak saat itu saya bicara yang ringan, sederhana, sesuai dengan perspektif solehah menurut perempuan-perempuan. Jadi menurut perempuan ini kan dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Jadi sehebat apapun, ada ujar-ujar begini,
perempuan itu kagum kepada para filosof karena cerdas, tapi kelak jatuh cinta kepada para penyair. Nah, meskipun nanti ujung-ujungnya pada akhirnya nikah dengan para pedagang. Ini tuh perempuan, Pak. Ini riset ya. Kalau ini salah ya enggak apa-apa. Namanya juga riset kan ya. Makanya perempuan ini soleha atau enggak itu diukur di seberapa sering ke toko perhiasan. Karena perempuan ini perhiasan katanya ya kan. Jadi nanti di sana ketahuan solehahnya itu 24 karat, apa 18 karat ya tuh, dan seterusnya ya. Makanya nanti ada cerita suami sering dimarahi istrinya dibelikan perhiasan putih, pakaian indah, pulang turun di tepi jalan ada sumur tua, cemplungin di situ istrinya. Keluar asap tebal, keluar jin, ternyata kamu siapa? Saya jin penunggu di sini, Pak, sudah 500 tahun. Kok keluar kamu? Saya enggak kuat, Pak. Ada perempuan marah-marah 5 menit katanya. Kamu 5 menit, saya 30 tahun dimarahi orang itu. Langsung jinnya hormat senior katanya. Siap ketua ya. Jadi rupa-rupanya jin ini 5 menit enggak sanggup berfilsafat dengan wanita. Sementara lelaki tadi, Kiai X tadi itu 30 tahun dimarahi istrinya. Jadi betapa lelaki ini sangat filosofis ya. Jadi ada jalan pintas, kalau pakai term Wahidin Ibnu Arabi, Al-Kibritul Ahmar, si belerang merah, ada wali bimanzilati kafa. Ada cara orang menjadi kekasih Tuhan dengan jalan pintas, salah satunya dimarahi istrinya seperti Sokrates ini. Dan ketika Sokrates mau dieksekusi dengan minum racun, istrinya nangis. Terus hakim ini atau sidang dewan apa namanya, Ati Athena yang anggota dewan lah ya, kemudian beliau silakan Sokrates bikin pernyataan terakhir. Pernyataannya begini, Santipe, kamu ini nangis bukan karena kehilangan saya, karena nangis besok pagi tidak ada lelaki yang kamu marahi lagi. Nah itu dia. Jadi perempuan ini ada memang langganan begitu-begitu. Saya pun hafal Kiardi. Jam berapa marah istri saya? Kok tiba-tiba marah padahal tidak datang bulan? Ini berarti tanggal tua. Jadi saya pahami betul filsafat itu ya. Jadi saya kira buku ini buku tentang kita, keseharian kita, rumah tangga, macam-macam. Atau yang jomblo tidak usah sedih ditanya kapan kawin, tanyakan balik kapan mati. Karena mati dan kawin itu sama-sama takdir Tuhan. Sama satu lagi, kapan mak-mak belok kanan ya. Karena biasanya rating kiri. Itu juga wallahu a'lam itu kan. Jadi buku ini ingin mengatakan terlalu banyak wallahu a'lam di dunia ini. Baik, saya kira itu tidak penting bicara, karena yang penting buku ini dibeli. Dibaca juga tidak penting. Demikian saya kembalikan ke moderator, matur nuwun. Tepuk tangan buat beliau ya. Ini sudah jam 17.23. Kita akan menghemat betul sampai kapitalis itu. Oh, kapitalis. Iya, Pak. Yang penting beli itu kapitalis. Langsung saja ya, saya buka 7 penanya. Oke. 7, Pak. Ini dari Bu Berita tadi. Oh, karena ada door prize kan? Ada door prize untuk penanya mungkin ya. Oke. Sebetulnya nggak mau saya kasih tahu, Pak. Oh iya. Baik, untuk teman-teman yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan, saya buka 7 dan nanti langsung ya kita catat pertanyaannya supaya bisa cepat gitu. Dipersilahkan. Kalau nggak ada yang nanya moderator berarti. Oh iya. Dan diborong moderator door prize-nya. Mungkin perwakilan dari dari ini Mas Roni, Ketua IMM ya. Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Roni Versal. Saya yang ingin saya tanyakan di sini, kayaknya ada koneksi Gus ya, koneksi antara yang disebutkan tadi oleh Kidalang itu, orang-orang terdahulu juga sudah berfilsafat gitu ya, sudah mengajarkan tentang kebijaksanaan. Tapi kemudian rupa-rupanya ini tidak terwariskan secara baik kepada generasi muda ya, khususnya kami di Indonesia. Barangkali nanti di mana miskomunikasi itu terjadi dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Toh misalnya kenapa juga kalau itu hari ini menggerus moral generasi muda, kok itu dibiarkan begitu saja terjadi? Misalnya apakah sudah ada pergeseran misalnya
di tokoh-tokoh senior misalnya atau di kalangan-kalangan agamawan dalam menegakkan moral itu gitu ya, kepada generasi muda seperti yang kita rasakan. Atau yang juga saya pernah mendengarkan bahwa ditanya ya, Rumi itu agamamu apa gitu ya, dia nggak bilang Islam atau sebagainya, agama saya adalah cinta. Atau jangan-jangan semua orang ini apapun agamanya gitu ya, pada esensinya atau yang ingin dituju itu sama, yaitu tentang cinta. Kenapa kemudian justru kita terjebak dalam ritualitas? Kenapa kita tidak mengajarkan cinta saja misalnya di sekolah dan sebagainya? Kira-kira begitu. Ini juga untuk memotivasi yang jomblo gitu ya, biar tahu tentang cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada, monggo kesini mas, kesini mas. Belakang. Cik. Kenapa belajar agama nggak langsung cinta saja? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bu. Sebentar, ini. Bisa. Mungkin maju saja sedikit, maju saja. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya pakai prolog dulu ya sedikit. Apa yang dikatakan oleh René Descartes itu sangat menarik. Pada intinya, aku berpikir maka aku ada. Secara Inggrisnya itu cogito ergo sum. Oke. Pada intinya itu terkait dengan manusia. Intinya pertanyaannya begini: meskipun antara kaum Sofis dan Sokrates mulai berpikir tentang manusia, namun ada perbedaan di keduanya. Apa bedanya pemikiran antara Sofis dan Sokrates tersebut? Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih. Oke, monggo. Assalamualaikum, saya Hafid. Ini kan kita konteksnya lagi, dunia ini lagi horor-horornya gitu. Ada konflik Israel Palestina, terus kondisi pilpres yang bahasa mengangkangi konstitusi lah, wa akhwatuha itulah, endegeng gitu lah ya. Saya cuma minta tips dan trik dari dalang-dalang gitu sama Gus Dovir untuk biar kita nggak terjebak sama yang horor-horor ini. Buat kita yang pemalas-pemalas ya, yang rebahan ini, menghadapi situasi kayak gitu kita enaknya gimana? Toh bentar lagi kan Februari ada pilpres yang kalaupun kita tahu juga sebenarnya dalang-dalang itu ini kan cuma pemuayangan aja kan sebenarnya politik ini. Ngapunten ya kalau ada aktor politik dan lain-lainnya. Dan dalang itu kan pasti dia mendalangi, mengorkestra itu semua. Jadi mohon tips dan triknya dong kakak gitulah bahasanya. Terima kasih. Yang mau bertanya langsung ke depan ya. Oke. Monggo, Depan Mbak. aja. Mic-nya soalnya. Silakan Mbak Lulu. Monggo. Mbak Lulu, Bu. Langsung maju, Mbak. Monggo. Oh iya, di sini Mbak Lulu. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kepada materi tadi. Luar biasa. Dari materi yang pertama, pemahaman saya itu tentang pandangan filsafat untuk pemalas. Itu dilihat, oh ya, nama saya Faisal Abdullah Solah, biasa dipanggil Faisal, gitu. Lanjut yang tadi pertanyaannya, pemateri pertama sampaikan tentang pandangannya dari mediasi, gitu, meditasi, gitu. Kemudian yang materi kedua kemudian menyampaikan tentang wejangan pemahaman tentang terdahulu di Jawa di sini. Kemudian yang ketiga menjelaskan secara utuh tentang bukunya gitu. Nah, yang menarik tadi disampaikan oleh pendiri yang ketiga yang memiliki bukunya,
tidak penting kalian membaca, tapi penting kalian membeli. Nah, makanya saya ada di sini bukan tidak penting untuk membaca, melainkan saya bertanya karena untuk dapat dopresnya gitu. Iya kan? Tapi pertanyaannya gini, simple. Dari pemahaman sudut pandang filsafat, apa itu filsafat sebenarnya? Dari yang disampaikan tadi kan filsafat itu di era kita masing-masing yang tahu. Nah, apa filsafat itu sebenarnya gitu. Yang kedua itu tentang astagfirullahaladzim. Yang kedua itu tentang malas. Nah, yang malas kalau seandainya dari pandangan dari orang dari materi yang pertama tadi, dari pemahaman meditasi, itu tidak malas, tidak ada malasnya gitu. Nah, apa motivasi terbesar penulis hingga mengangkat malas ini sebagai topik utama kayak gitu? Nah, penyebabnya itu apa? Apakah karena lingkungan sekitar, banyaknya kaum muda yang malas, ataukah terlek gitu? Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo Mbak Lulu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Atul Hamidatu Ulya, biasa dipanggil Lulu. Saya fans berat Gus Dovir. Jadi Gus Dovir ini adalah Gus idola saya. Jadi saya berasa berada di barisan terdepan biasanya kalau beliau menerbitkan buku pertama launching, biasanya saya langsung beli. Tidak usah disuruh perlu untuk dibeli, saya sudah membeli. Soleha ini, Soleha. Bukan beli perhiasan ya, beli buku. Bukan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini sudah kedua kali saya mengikuti bedah buku beliau, jadi ini bukan yang pertama. Meskipun bukunya baru terbit di bulan ini, tapi saya sudah dua kali mengikuti bedah buku beliau terkait filsafat untuk pemalas. Yang ingin saya tanyakan terkait pernyataan Gus Dovir tadi terkait berfilsafat itu adalah berfilsafat di kehidupan kita sehari-hari, keseharian kita. Nah, kebetulan saya di sini sebagai pendidik, saya ingin menanyakan terkait tips dan trik bagaimana mengajarkan berfilsafat dengan mudah dan memasukkan filsafat itu dalam kehidupan sehari-hari untuk murid kita yang kita ajarkan, tanpa harus dengan berat dan juga dengan bahasa yang ilmiah gitu, itu pripun Gus. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan, apa masih ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, itu yang perempuan dulu Mas ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi. Saya tadi terlambat datang ya karena hujan. Di sini saya ingin bertanya gitu, tapi sebelum saya memulai pertanyaan saya ingin memulai dengan menjelaskan atau menceritakan apa yang saya temukan di lingkungan sekitar saya gitu, di mana lingkungan saya itu kerap kali meminta atau menyuruh saya untuk menjadi orang yang aktif, terus menerus produktif gitu. Gimana caranya produktif dan terus menerus produktif gitu. Nah, di sini munculnya pamflet ya, awalnya ada bedah buku filsafat pemalas gitu. Saya tertarik karena menurut saya ini adalah orang yang sangat malas gitu. Rebahan terus rebahan. Dalam realitas yang super aktif, bahkan menurut saya menjadi hiperaktif saat ini gitu. Bagaimana kemudian penulis buku lalu kemudian pemateri yang sudah memaparkan materi tadi tentang buku ini, baik dari sudut pandang budaya, keaktoran, terus kemudian sang pembedah gitu, memandang malas itu, apakah malas konotasinya selalu negatif atau bagaimana gitu? Ataukah kemudian ada sisi positifnya ketika kita malas, mungkin untuk yang lain-lain gitu. Terima kasih, lebih kepada perspektifnya saja. Terima kasih Pak Moderator. Monggo ya, silakan diborong dulu.
Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hainur Rahmat, dan perlu juga saya sampaikan kepada seluruh audien bahwa Pulau termasuk salah satu orang yang gemar membaca buku-bukunya Gus Taufir. Oh, jangan cewek saja, jangan. Iya. Dan ini buku yang menurut saya sangat menarik karena sebelumnya, mohon maaf, saya mengenal buku tersebut dari Gus Ainon. Kebetulan ke ruang tamu beliau dan di meja beliau ada filsafat untuk umat. Dan ketika sekilas saya membaca, saya mendapatkan semacam jawaban ketika pada masanya saya belajar filsafat sangat susah untuk kemudian dipahami. Dan kenapa ketika membaca sekilas bukunya Gus Taufir itu sedikit memberikan semacam energi positif bahwa ternyata kita bisa berfilsafat dan bisa dengan mudah untuk memahami filsafat itu sendiri. Dan sebenarnya filsafat tidak perlu untuk kemudian kita maknai sebagai salah satu disiplin pengetahuan yang membuat kita itu berkerut ya, atau membuat kita semacam memaksa diri untuk betul-betul berpikir, karena sejatinya berpikir adalah ketika kita dalam keadaan melakukan yang namanya perbuatan atau tindakan itu sendiri. Sehingga sederhana saja Gus, karena ini pengalaman saya, di mana pada saat saya belajar filsafat itu ditakut-takuti karena harus kemudian membedakan antara filsafat rasional filsafat rasio dengan filsafat religi gitu. Yang ingin kemudian saya tanyakan adalah bagaimana kemudian menghadirkan filsafat rasio di kehidupan filsafat religi, dan ini mungkin bisa juga ditanggapi oleh pemateri yang lain karena tadi beragam perspektif ya dari budayawan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita cukupkan dulu Pak ya. Dan untuk menjawab dari sekian banyak pertanyaan ini, saya kira langsung satu persatu jadi perwakilan pertanyaan gitu. Dan nanti saya tentukan tema pertanyaannya Pak. Baik, dari penanya pertama ini sudah tujuh. Oh ya, sebelum ke tanya jawab, ada informasi dari Mbak Prita nih, baik banget ini ya, ada diskon 20%. Jadi bagi kalian yang pemalas dan ingin membaca buku tanpa harus membaca dengan versi pengrajin itu, versi rajin cukup ditempel di kepalanya, insya Allah ilmunya sudah menguap. Mungkin itu, tapi itu guyon ya. Kalau versi pemalas sebetulnya yang saya tangkap di sini, setiap selesai membaca buku itu ada kesimpulan yang ditulis langsung di situ ya, di buku itu. Kemudian ada versi ini juga Pak ya, audio. Oh, versi audio. Audio. Jadi yang rebahan tinggal tidur, setel aja soundnya. Udah baca sendiri dia bukunya Pak. Oke, itu untuk buku ini ya. Kemudian untuk pertanyaan pertama dari Mas Roni, ini tadi soal sebetulnya kalau saya tangkapnya tuh sanad Pak. Jadi apa yang diceritakan KRT itu dengan sekarang kan katanya nggak berbeda. Nah, yang ditemukan oleh Mas Roni itu ada perbedaan seperti itu. Kira-kira dari pemateri siapa yang mau menjawab ini? Saya berikan langsung ke jenengan apa? Monggo. Pakai biasa menjawab. Ngapunten, monggo. Pakai ini kan. Langsung di semua enggak apa-apa ya. Yang menanggapi yang ditangkap. Ya Allah. Pertanyaannya tadi, Ya, kok zaman sanatnya terputus ya apa ada? kenapa ada terputusnya gitu ya?
Ngeten Mas. Jadi kalau kenapa ada terputusnya itu, saya kira ini pertarungan antara hitam dan putih sebetulnya ya. Pertarungan antara hitam dan putih. Kadang-kadang kalau sudah filsafat itu lalu orang itu berani melarat, orang berani mati, orang berani segalanya sudah, dan mereka tidak berorientasi pada hasil. Kalau petani itu ya nanam aja sudah. Kalau orang berumah tangga ya udah kawin aja, nggak ada masalah. Jadi anak apa gak itu lek jari Cak Nun kan dudu urusanmu. Urusannya sing atur kan gitu. Urusan pusat. Jadi ini orientasinya adalah tinggal bagaimana kita mencari ya, kesungguhan kita mencari, kemudian kepada siapa kita merapatkan diri, itu saja. Karena lek jare wong Jawa tombo ati ku ana 5 gitu. Maca Quran angen-angen sak maknane, terus salat wengi lakonono wong kang saleh ompolono, kumpulono gitu. Jadi saya kira dengan siapa kita berkumpul itu sangat-sangat berpengaruh kepada orientasi hidup kita. Lah zaman ini kalau kita berbicara ini ada pilpres yang ngeri juga, seolah-olah mengangkangi konstitusi dan sebagainya. Ya begitulah permainan kehidupan itu. Kalau sampean berfilsafat ya malah nggak usah ribut dengan itu. Karena orientasi hidup kita itu selalu bukan itu kan. Jadi butuh lor kono gitu. Maka pada puncak husnul khotimahnya, kalau melihat keterangan Gus Dovil tadi, Sokrates sendiri sempat banyol gitu loh. Arep diracun bojone nangis diwangsuli. Kowe iki nangis mergo esuk wis ana sing mau hukum, ora sing mau seneni dan sebagainya. Ini kan dagel. Jadi orang-orang selesai seperti itulah yang seharusnya kita cari, yang kita gurui. Kalau sampean kepingin hidup itu, yaitu tadi bertemu dengan kedamaian, dengan kebijaksanaan. Jadi merapatlah kepada dawuh-dawuh para pelaku itu. Kalau sampean kepada Kanjeng Nabi kan nggak menangi, buru-buru ngimpi, baca sejarahnya saja tidak gitu. Kan lucu, kepingin ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, tapi sejarahnya saja kita tidak pernah baca. Sholawat saja enggan, ini mau ketemu bagaimana? Sehingga kalau nggak ketemu Kanjeng Nabi ya minimal sampean dekat dengan orang yang cinta Kanjeng Nabi gitu lah. Jadi saya kira itu kalau kita mau mencari sanad untuk menjawab tantangan zaman ke depan ini, karena banyak nanti akan semakin membingungkan. Filsafatnya kaum kapitalis tadi itu sangat berbeda dengan filsafatnya Sokrates, karena orientasinya juga berbeda, capaiannya berbeda. Ya itu hidup ini kalau di dalam orang Jawa mengatakan ini sastra cetha paripurneng wangsit. Kalau kita melihat itu tidak ada salah, tidak ada benar. Dalam hal apa? Bagaimana Rahwana Raja disalahkan? Bagaimana Dasamuka itu mencintai Sinta sampai mencuri Sinta itu disalahkan. Dia juga merasa bahwa cinta ini datangnya, saya juga tidak meminta, tiba-tiba melihat cewek ini kok cinta gitu aja. Kemudian dari mana cinta ini ya? Itu kan angkara murka, filsafatnya juga akan bertentangan dengan filsafatnya Sri Ramawijaya. Bertentangan dengan filsafatnya Sri Ramawijaya. Lah, ini kalau tak tarik lagi dengan filsafat kuno, bahwa kehadiran seorang Sri Kresna itu kalau tidak diimbangi dengan Semar Badranaya, itu si Kresna akan sombong, merasa kiai tanpa tanding. Maka orang-orang yang kelasnya, jabatannya, kemudian keilmuannya tinggi itu nanti akan bertemu dengan orang-orang mastur sekelas Semar itu. Lah sampean ratu kula namung gedibal. Andai kata disuruh memilih kan, saya enak sampean. Lah Semar, saya memilih jalan ini, saya tidak bisa menjadi sampean, sampean tidak bisa menjadi saya. Tapi keberadaannya ini untuk menyelesaikan orang-orang yang sombong tadi. Maka dari kita belajar filsafat itu ketemunya memang yang penting hidup ini kita untuk tidak sombong. Sombong dengan keberadaan kita, karena sombong itu sandangan Gusti Allah. Dengan kita sombong itu selesai filsafat itu. Bagi saya loh ya.
Ya sudah loh, berarti harga filsafatmu itu masih di situ kan gitu. Harga filsafat itu masih di situ. Wong orientasinya arahnya jelas. Saya kira itu kalau kita mau mencari terus bagaimana kok sampai terputus, ya itu tadi orientasi dan perkumpulan zaman ini menggiring kita kemana. Maka kepada siapa kita merapat itu mulai hari ini sudah mulai diperhitungkan. Bukan untuk ke partai A, partai B, partai C, tapi ini ke arahnya pada individu. Sampean ke kancan karo sopo, sampean kumpul karo sopo, itu berpengaruh kepada orientasi hidup sampean. Okay. Itu kalau kita ngomong nih masalah. Dan kalau Mbah Ronggo Warsito pernah dawuh bahwa ini adalah puncaknya zaman Kolo Bendu, saya asik di situ. Dengan saya asik di situ, waspada saya muncul. Puncaknya Kolo Bendu ini. Sedangkan Ronggo Warsito itu nulisnya atau mengangan-angannya tahun 1800. Sekarang beliau sudah tiada, tapi tulisan itu mengajak kita untuk waspada. Nusantara akan kena zaman Kolo Bendu, menghadapi zaman Kolo Bendu. Beliau ceritakan ciri-cirinya, keren ya. Jago tarung jero kurungan, dalang mayang ngumpulke kelir, sing nonton podo nangis. Ini kalau orang tidak punya angan-angan yang luar biasa kan nggak bisa. Dan ini tokcer dengan zaman sekarang, relevan banget. Oke. Mulainya kapan Mbah Ronggo Warsito? Mulainya ketika ada Pandhita Narbuka Wiwarane neraka. Ini serasa gini aja. Pandhita Narbuka Wiwarane neraka. Pandhita itu 7, Narbuka itu 9, Wiwara itu 9, neraka itu 1. Candrasengkala itu dibalik tahun 1997. Kalau kita mau membaca detail di situ, jadi nanti akan menghadapi zaman Kolo Bendu, mulainya tahun 1997. Buktinya apa? Jago tarung jero kurungan. Tahun 1997 itu jago tarung jero kurungan, terjadi kelas di antara putra bumi. Benar enggak itu? Ya benar. Nuwun sewu, dulur-dulur dulu tarung karo dulur-dulur ndaya. Kemudian isu ninja, dukun santet itu nggawa nyawa kabeh, entek-enteki wong gitu. Belum lagi lepasnya Timur dan sebagainya. Banyak hal itu. Kemudian jago tarung jero kurungan, dalang mayang ngumpur ke kelir. Dalang itu kalau dalang kan menghadap kelir, ini ngumpur ke kelir. Lek ngadep ke kelir kan jelas, dalangnya ya. Ini dalangnya sembunyi, tapi wayangnya perang dewe. Wayangnya perang dewe. Ada dalangnya, cuma dalangnya sembunyi. Siapa yang mendalangi itu semua? Ini awal-awal Kolo Bendu loh. Awal-awal Kolo Bendu itu seperti itu. Sing nonton podo nangis, rakyat menjadi korban. Karena penontonnya adalah masyarakat Nusantara, rakyat menjadi korban. Terus selesainya kapan? Mbah Ronggo Warsito menjawab, selesainya lamun ana Pandhita Narbuka, Pandhita mulat Pandhawa mulat sirnaning temanten. Pandhawa itu 5, mulat itu mata 2, sirna itu ilang, manten itu 2 sak judu. Itu kalau dibalik angka tahun 2025. 2025 Kolo Bendu ini selesai datang zaman Kolo Subo, yang lagunya sudah dibikin Kolo Sebo itu. Kolo Subo baru Warsito nulis. Nanti menuju zaman Kalajaya 2025 ke atas. Nah ini prediksi-prediksi orang-orang selesai dengan dirinya sendiri ini luar biasa. Sehingga kita mengambil waspada di situ. Berarti tahun ini puncaknya Kolo Bendu, maka kita pilih waspada saja. Jangan sampai terjadi kelas antar putra bumi, jangan sampai jadi gesekan antara putra bumi. Karena kalau Mojopahit saja 300 tahun lebih usianya bisa hancur lebur, berkalang tanah, apalagi Indonesia yang 78 tahun. NKRI ini bisa bubar, katanya siapa nggak bisa bubar? Bisa saja kalau kita tidak menjaga keutuhannya kan gitu. Nah itu juga munculnya kesadaran kita untuk tidak aneh-aneh, untuk tidak ikut gelombang. Kalau bahasanya Kanjeng Sunan Kalijogo, ngeli ning ora keli. Kita mengalir tapi orang katut arus. Kita ikut tapi ndak katut arus. Nyalem ning ora kelem, nyilem ning ora kelem. Dadiyo banyu sing tan ngelepi, dadiyo geni sing tan ambasmi. Menjadi air yang tidak menenggelamkan, menjadi api yang tidak membakar. Yen landhep datan natoni, nek landhep ora tidak melukai, yen banter orang ngungkuli. Kalau kita punya kecepatan atau punya tidak kemudian
kita meninggalkan yang lain. Nah itu kemudian di zaman berikutnya muncul ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Penguatan karena Mbah Ki Hajar Dewantara ini konsepnya pendidikannya ya pesantren minded gitu loh. Arahnya ke padepokan kuno, bukan ala Belanda. Bukan ala yang bukan diri kita, kan gitu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengusung pendidikan yang ala diri kita, Nusantara itu seperti ini. Dan itu eksis loh. Bukti lagi, pandemi kemarin itu yang bisa melakukan belajar mengajar aktivitas keseharian pondok pesantren, dan itu bukan tinggalan Belanda, itu pengejawantan pendidikan kuno, sistem pendidikan ala Wali Songo. Semuanya libur, sekolah Senin Kamis gawe daring, pondok pesantren tetap ngaji. Nggak ada masalah, mereka nggak takut virus, mereka wis kulino dengan gudik kan gitu. Wis kulino dengan gudikan, kulino dengan capres, wis kulino, jadi virus corona ya seyuh-helo aja, nggak ada masalah. Itu kenyataan yang kuno-kuno itu masih memiliki kevalitan, masih memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Sehingga kita memiliki sikap. Dengan kita itu membaca filsafat itu, kita cinta dengan filsafat itu, saya kira akan terbimbing kaki ini untuk melangkah kepada jalur yang diinginkan. Kedamaian, ketentraman, kebijaksanaan, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana kita menyampaikan kepada generasi muda, yaitu tadi PR kita sebetulnya. Seharusnya yang punya gawe ini bukan sekumpulan masyarakat kecil ini, komunitas kecil ini, negara punya peran ini. Bagaimana tidak menghilangkan nilai-nilai kekunoan atau tradisi-tradisi kekunoan yang tinggi nilai-nilai falsafah. Pancasila sendiri sebagai falsafah kan sudah banyak ditinggalkan. Undang-Undang Dasar 1945 ditinggalkan, bahkan di amandemen. Jadi filsafatnya berupa kabeh gitu loh. Ini PR besar, kalau dilanjutkan PR besar ini Mas. Jadi saya kira dengan diawali Gus Dovin nulis buku ini ya, mudah-mudahan kesadaran individu, kemudian kesadaran kelompok, kesadaran komunitas mengarah kepada kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu satu pertanyaan saya jawab sekian panjang, semoga bisa mewakili ya. Oh biasanya aku ngomong sewengi ya. Jadi mau ngantek meni soba aku guneman aku betah. Tapi itu sing bayar sopo. Lho jare gak penting, tapi sing penting kan bukunya Pak Ayu. Mohon maaf lahir batin ya. Itu versi saya. Sehingga anak-anak saya sendiri mungkin saya punya sikap ketika kemarin pandemi, karena saya dilambari atau dibingkai dengan pemahaman-pemahaman tradisional yang ditanamkan oleh guru-guru saya. Doktrin tradisional itu punya doktrin lembah manah toto kromo subosito jangan ora elok, itu kan tradisi, itu ora elok kualat loh, itu kan tradisi. Doktrin semacam itu saya tanamkan pada anak-anak, sehingga ketika pandemi kemarin kita tidak ribut, anakku kudu sekolah di sekolah negeri, enggak, kowe metu ke sekolah negeri masuk di pondok pesantren. Sikap, jadi kita punya sikap, kayak Sokrates tadi punya sikap, berani mati selesai dengan dirinya. Nah sekarang sikap-sikap itu dulu yang harus kita bangun, karakter nation building katanya Pak Karno, membangun jiwa-jiwa atau pribadi-pribadi yang berani. Jadi itu saya kira seperti itu Mas, saya kira seperti itu. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang nyambung. Matur suwun. Oke, terima kasih. Saya kira jawaban-jawaban beliau ini sudah mewakili banyak pertanyaan. Bahkan bisa 4 pertanyaan ini. Insya Allah seperti itu Pak. Karena waktu kita sepakati sampai jam 18.15 ya tadi. Masih itu lah. Iya. Jadi ini 17.54. Karena itu yang mau sholat nggak apa-apa. Saya bacakan aja pertanyaannya, nanti langsung digilir gitu Pak. Ya. Oke. Tadi pertanyaan dari Pak Roni sudah dijawab sama Kidalang. Selanjutnya ada 6 pertanyaan dari Mas Rizal, itu pertanyaan filsafat. Ini cocok untuk Mas Herli. Tadi soal aku berpikir maka aku ada. Kemudian makna filsafat yang sebenarnya itu apa? Mungkin nanti bisa dijawab. Kemudian dari Mas Hafid ya, soal tips dan trik menghadapi situasi pilpres. Dengan cara malas begitu kira-kira. Kemudian dari Mas Faisal tadi soal pandangan mediasi seperti apa.
dari Pak Sindo. Terus dari Mbak Lulu juga tips dan trik mengajar filsafat. Ini juga nanti bisa dijawab. Kemudian dari Mbak Ovri, sebenarnya tadi ini sudah dibahas ya soal bagaimana makna pemalas, apakah negatif atau positif. Kemudian yang ketujuh dari siapa tadi itu? Ya, anak buahnya Pak Yatim. Itu bagaimana melihat bagaimana makna filsafat sebetulnya gitu. Mungkin kita mulai dari Pak Sindo dan ke. Oh iya, untuk teman-teman yang mau sholat langsung aja sholat terus duduk lagi gitu, dan nanti bisa diperpanjang dengan mobi. Okay. Baik, saya langsung saja. Jadi semua pertanyaan saya akan menjawab dengan semua pertanyaan itu saya jawabnya dengan meditasi. Ya, semua pertanyaan itu saya jawab dengan meditasi, karena mungkin banyak orang yang meditasi itu adalah satu yang bersama, yang posisinya begini. Hakikat meditasi itu adalah kesadaran penuh. Jadi hakikat meditasi itu adalah kesadaran penuh. Dan runutannya nanti gak usah dipercaya, karena ini saya temukan dari dialektika saya sendiri, tapi saya paparkan tetap. Nah, runutan dari kesadaran penuh itu dimulai dari ilmu pengetahuan, baru pemahaman menyeluruh. Nah, pemahaman menyeluruh ini adalah penentuan semua alat ukur, semua sudut pandang dalam tahapan-tahapan kausalitas relasionalitasnya. Sehingga apapun, maka kalau kita sudah ada pemahaman menyeluruh berdasarkan kausalitas relasionalitasnya, maka malas pun itu tidak ada, karena kita mulai dari pemahaman menyeluruh dari kausalitas relasionalitas, baik itu secara waktu lampau, sekarang, akan datang, atau dengan yang di sekitarnya. Disinilah akan ketemu dengan pemahaman menyeluruh. Nah, dalam konteks meditasi, banyak yang membuat kita menderita sebenarnya, atau membuat sesuatu tidak sesuai dengan kita, karena persoalan alat ukur saja. Sesuatu peristiwa kehidupan yang sangat dinamis, tapi alat ukur kita kok tetap sama. Atau alat ukur kita sesuai dengan apa yang sepaham dengan kita saja. Itu kalau dalam konteks meditasi, itu persoalan yang kita salah menaruh alat ukur aja. Contoh misalnya ketika orang malas itu, alat ukurnya yang mana? Atau ketemu dengan seorang anak yang nakal, alat ukurnya yang mana? Yang menurut kita nakal. Atau seorang anak yang bodoh menurut kita, alat ukurnya yang mana? Nah, ketika dalam konteks meditasi lewat pemahaman menyeluruh, disinilah akan ketemu dengan kesadaran penuh. Maka kalau sudah dengan kesadaran penuh, maka tak satu pun yang bermakna, yang tidak bermakna dalam kehidupan ini. Bahkan ketika sudah kita pada kesadaran penuh, maka derita itu tidak ada, semuanya akan bermakna. Maka ketika sudah kita mampu memetik maknanya, semuanya adalah filosofis. Nah, di sini dasar saya kenapa saya harus meditasi, termasuk jawaban-jawaban yang tadi, misalnya bagaimana menyikapi yang sekarang. Nah, proses meditasi menuju kesadaran penuh itu biasanya tahapan-tahapan secara praktisnya itu dengan menyaksikan saja, mengamati, termasuk mengamati pikiran kita, mengamati diri kita, mengamati yang lain-lain. Saya sepakat ketika filsafat disampaikan oleh Gus Dovir, filsafat kita dan keseharian kita, bagi saya ini sangat meditatif sekali. Karena saya pernah menemukan ayat yang bunyinya begini, adz-dzahir wa laisal ma-dzahir. Allah itu yang nyata, bukan yang dinyatakan. Nah, ketika kita menganggap bahwa setiap peristiwa yang kita hadapi tidak filosofis, itu kan persoalan alat ukur saja. Nah, sementara saya merunutnya persoalan kebermaknaan tadi, kalau di filsafat, itu saya mengukurnya begini. Ini silahkan jangan dipercaya, karena saya temukan sendiri saja. Runutannya kalau saya begini, asas kebermanfaatan, asas kebermaknaan, asas kebernilaian.
rasanya kalau kita dengan kesadaran penuh tak satu pun yang tidak bermanfaat. Yang membuat kita tidak mampu memetik maknanya atau nilainya karena kita tidak memiliki kesadaran penuh tadi. Kenapa kita tidak memiliki kesadaran penuh? Karena kita tidak mampu mempunyai pemahaman yang menyeluruh. Tidak mampu melihat dari, tidak mampu membaca dari kausalitas relasionalitasnya itu tadi. Nah, secara otomatis apakah ini kita tidak butuh berpikir? Ya tentu butuh berpikir, karena asasnya sebelum pada pemahaman menyeluruh itu adalah ilmu dan pengetahuan. Saya masih teringat juga ketika kalau di dunia filsafat mungkin Mas Herli tadi paham ini. Yang saya pahami cuman di filsafat itu filsafat pemikiran dan filsafat laku. Kalau di filsafat pemikiran yang saya pahami ya tadi yang sempat ditanyakan Cogito ergo sum itu, aku berpikir maka aku ada. Dan yang saya pahami di sini eksistensi mendahului esensi, risetnya riset ilmiah. Sementara kalau saya di teater pernah menemukan di Jawa itu filsafat laku. Filsafatnya filsafat laku, esensi mendahului eksistensi, risetnya riset spiritual. Makanya kalau di Jawa begitu dununge ilmu ono ing laku. Ilmu iku lelakoni kanthi laku. Maka ketika belum tercermin dalam sikap, itu tidak dianggap pinter oleh orang Jawa. Barulah hadir di sini innama buistu liutami makarimal akhlak. Mungkin dulu sudah banyak orang pinter, tapi persoalan sikap yang belum. Mungkin itu ya. Jadi maka semua pertanyaan saya jawab meditasi, karena meditasi akan menjawab semuanya, termasuk perhelatan kita yang notabene kayaknya betul-betul spektakuler diskusi tentang filsafat. Kalau kita tidak dengan kesadaran penuh, maka apalah maknanya? Tidak akan mampu memetik nilainya. Nah, kalau kita ngomong nilai, itu tadi kata Christopher, itu wilayahnya Socrates yang think the idea itu. Ada think the idea, ada think the event in happen, atau think the people itu. Nah, kalau kita sudah mampu pada nilai ini, maka think the idea. Tak satu pun yang tidak bernilai, tak satu pun yang tidak bermakna. Maka jawabannya seperti yang ditanyakan Mbak Ovi tadi, bagaimana kemalasan itu bermakna? Ketika kita menyikapi secara meditatif, secara dengan kesadaran penuh, maka tak satu pun yang tidak bermakna. Semuanya bermakna, semuanya bernilai. Disinilah kita akan menemukan keberartian. Maka kalau kita sudah dengan kesadaran penuh, ngobrol kita akan bermakna, tidur kita akan bermakna, diam kita akan bermakna, marah kita bermakna, bahkan kesombongan kita pun bermakna, kebencian kita pun akan bermakna kalau dengan kesadaran penuh. Nah, saya pertebal lagi, kita tidak akan menemukan maknanya karena kita keterbatasan alat ukur itu tadi. Kadang kita sok begini, tapi alat ukurnya ternyata cuma satu. Setiap pada realita yang berbeda, itu alat ukurnya cuma satu. Maka tidak akan menemukan itu karena kita terbatas alat ukurnya. Nah, kesadaran penuh disitulah yang akan mampu menemukan makna semuanya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong Mas. Oh, beliau ini. Terus. Ya, jadi tadi saya tertarik untuk mengomentari yang kenapa kok putus ya tadi, Mas siapa tadi putus. Dulu kita biasa berfilsafat, pendahulu-pendahulu kita, bapak ibu, mbah-mbah kita. Kenapa kok sekarang kita kehilangan kemampuan itu? Jadi kalau menurut saya yang mungkin nihil filsafat, nihil ilmu filsafat, ini hanya benar-benar pengalaman dari saya sendiri. Itu sebetulnya karena kita sekarang ini semakin lama semakin berkurang kemampuan untuk berkontemplasi, untuk diam sejenak, tidak mau diatur oleh arus kehidupan yang semakin cepat. Dan akhirnya kita tidak punya waktu sama sekali untuk berpikir lebih dalam sedikit tentang diri kita, merenung gitu. Kemarin ya Gus di Tebu Ireng, Gus Dovir memberi satu perumpamaan yang bagus sekali. Bahkan kata-kata dalam buku ini menjadi tidak bermakna kalau tidak ada jedanya.
ya. Jadi coba nggak ada spasi, gimana kita mau bacanya coba. Jadi angel dibaca gitu loh. Nah, hidup kita pun begitu. Sebetulnya kita harus mengambil waktu dan jarak untuk coba masuk lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Nah, sebetulnya manusia itu kemarin barusan diberi apa ya? Diberi waktu. Kalau menurut saya sering berpikir seperti itu. Diberi waktu oleh alam semesta ini, oleh Yang Maha Kuasa untuk melakukan riset, ya, diri kita di reset atau di restart selama pandemi. Bayangkan, hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun kita diam di situ, di dalam rumah, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kan sebetulnya waktu yang paling bagus untuk kita merenung ke dalam diri kita, berpikir ulang, mencari lagi pintu masuk seperti yang Gus Dobir katakan tadi. Kalau kita sudah tersesat ya goleo jalan awalnya gitu. Nah, sayangnya kok kelihatannya banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang cukup lama itu 3 tahun. Kadang-kadang kalau kebetulan saya tinggal di Jakarta, itu tetangga-tetangga itu keluhannya sama, kredonya sama. Mereka selalu ngomong bosen, stres di rumah, segala macam, sampai akhirnya yang paling parah bebojoan sampai berantem gitu loh. Jadi kelihatan kelemahan masing-masing kelihatan dan mereka berantem dan akhirnya buyar gitu. Itu banyak kasus seperti itu di pandemi, banyak lah. Alih-alih kita diberi waktu untuk berkontemplasi, melihat ke dalam diri sendiri, coba lebih bijaksana, tapi ternyata kita tidak menggunakan kesempatan itu. Nah, coba ya, mungkin kita yang hadir di sini, kita sama-sama latihan sederhana deh, melihat dalam diri sendiri, tenang, mengambil jarak. Ya, itulah berfilsafat sebetulnya. Atur nuwun. Siapa? Dijepit lah, karena biasa menjepit biasanya. Oke, baik, melompati teman-teman ya, biar nanti penutupnya adalah Pak Dovir sekaligus mentasih kira-kira begitu ya, beberapa apa ya, keselip lidah barangkali yang akan saya coba sampaikan dalam kesempatan ini. Baik, saya ingin menjawab beberapa hal yang saya pahami saja teman-teman ya. Misalnya soal kaum sofis dan Sokrates misalnya ya. Ini agak sedikit bangku kuliah ya. Ya, karena memang begini saya kira, filsafat itu tidak mandiri antar satu pemikir dengan pemikir yang lain. Dia selalu bertaut dengan pemikir sebelumnya. Itulah kenapa ketika kita belajar filsafat, selain belajar filsafat secara tematis, ya, membahas topik-topik besar dalam filsafat seperti metafisika, epistemologi, ontologi dan seterusnya itu, kita juga berbicara sejarah filsafat ya, mulai dari Yunani klasik, abad pertengahan, modern sampai kontemporer. Itu karena ya boleh dibilang ini kita tidak beruntung menjadi generasi yang lahir belakangan, sehingga kita harus membaca beberapa buku dari para pemikir sebelumnya yang begitu banyak sekali. Bahkan kadang kita nggak sempat mengatakan atau merumuskan filsafat kita sendiri karena saking asiknya dengan beberapa pemikir sebelumnya itu, akhirnya waktu kita habis, usia kita sudah cukup tua, tiba-tiba begitu ya. Nah, kaum sofis dan Sokrates ini dua golongan kalau boleh saya sebut di dalam tradisi filsafat Yunani. Sofis ini dikenal kaum retorik sebetulnya ya. Dia punya kemampuan membolak-balik kata ya. Punya kemampuan untuk berargumen dengan bahasa-bahasa yang ya bisa persuasif kira-kira, mudah membuat kita terpengaruh kira-kira. Sementara Sokrates ini selalu diidentikan dengan seorang bijak ya, yang dia tanpa alas kaki, konon cerita begitu ya. Dia berkeliling di sekitar Gunung Olympus, tempatnya kaum pemuda yang saling berlomba olahraga yang hari ini kemudian dikenal dengan istilah Olimpiade ya. Nah, itu mulanya dari tradisi Gunung Olympus itu. Nah, Sokrates ini hobinya adalah mengkritisi kaum sofis ini, karena kaum sofis ini disebutkan atau diceritakan mirip kampus lah kalau hari ini ya. Jadi dia punya pengetahuan, tapi kemudian pengetahuan itu dijual, diperdagangkan bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam gelanggang politik. Nah, itu mirip kayak kampus lah ya, ada SPP-nya dan seterusnya ya.
Kalau sekarang bukan SPP ya, tapi UKT lah kira-kira gitu. Nah, sempat disinggung juga oleh pelaku sebetulnya bahwa kaum sofis ini ibaratnya ya toko kelontong yang menjual barang-barang rohani kira-kira begitu. Nah, perbedaan mendasarnya Sokrates ini lebih kepada mengajak kaum sofis yang merasa punya pengetahuan gitu ya, berdialog tentang banyak hal. Kalau kita baca bukunya Plato misalnya yang berjudul Republik itu banyak sekali topik pembahasan, mulai soal apa itu keadilan misalnya. Baca lagi bukunya Meno misalnya membahas soal apa itu pengetahuan misalnya. Apakah pengetahuan itu sebelum kita mencari sudah kita ketahui sebelumnya, atau belum kita ketahui sehingga kita mencari gitu. Kalau kita mencari pengetahuan itu sudah kita tahu lalu kita cari, untuk apa juga kita cari gitu, kata Sokrates itu. Kalau kita tidak tahu pengetahuan itu apa, lalu bagaimana kita mencarinya gitu. Itu satu paradoks yang kemudian belakangan dikenal dengan paradoks Meno ya, bahwa ya pengetahuan itu kompleks kira-kira begitu ya, tidak sederhana yang sering dikatakan oleh kaum sofis kira-kira begitu. Pendeknya begitulah kira-kira teman-teman ya. Sedikit lagi soal René Descartes misalnya. Ini salah satu pemikir filsafat Yunani, filsafat modern dari Prancis. Bukunya yang sangat terkenal itu sebetulnya Meditation on First Philosophy. Saya kemudian kebetulan kemarin sempat menerjemahkan buku ini. Jadi nanti teman-teman barangkali pengen bisa dicari, kayaknya ada di toko-toko buku para kapitalis online ya, tentu saja di situ. Nah, aku berpikir maka aku ada itu sebetulnya suatu pencarian. Jadi kata René Descartes itu begini. Semua pengetahuan kita ini belum kita uji benar atau salah. Maka untuk sampai kepada satu pengetahuan yang pasti, maka semua pengetahuan yang kita punya itu harus kita keluarkan. Yang itu metodenya dikenal dengan istilah apel busuk. Jadi ibarat punya apel, satu keranjang apel, maka semua apel itu dikeluarin semua kira-kira, lalu dicek satu-satu ya, yang busuk itu dibuang, lalu kemudian yang tidak busuk dimasukkan, kira-kira begitu. Nah, pengetahuan itu kira-kira bisa kepastiannya bisa kita uji dengan begitu, keluarin dulu semua. Bagaimana cara mengeluarinnya? Cara mengeluarinnya adalah dengan keraguan. Jadi kita coba ragukan semua pengetahuan yang kita punya, apapun ya. Yang dibilang ustadz itu, ya, yang dibilang guru-guru, yang dibilang dosen di kampus itu kita coba ragukan dulu, kita uji, ya baru gitu. Nah, setelah kita uji dan kita temukan kepastiannya, barulah itu satu pengetahuan yang kita yakini. Ternyata setelah setelah René Descartes ini melakukan metode itu, yang dia temukan satu-satunya pengetahuan yang pasti itu adalah dirinya yang sedang meragu. Makanya dia muncullah diktum, saya berpikir maka saya ada, atau aku berpikir maka aku ada. Kalau gitu ergo sum. Nah, itu asal muasal kira-kira kenapa kemudian diktum itu muncul. Walaupun di abad kontemporer itu kemudian dikritik habis juga ya. Karena sebetulnya bukan berpikir yang membuat kita berada, tapi keberadaanlah yang membuat kita berpikir. Jadi berpikir itu second position ya, posisi kedua setelah kita berada. Nah, itu penjelasan singkat lah barangkali ya soal filsafatnya René Descartes. Nah, tentang bagaimana filsafat religi, rasio dan religi, mungkin kita bisa istilahkan atau kita bisa klasifikasi kepada 3 kelas ya, yang sering bertentangan sebetulnya. Filsafat, agama, lalu kemudian sains. Ini yang sampai hari ini ada yang mempertentangkan, ada yang kemudian berusaha untuk mempertemukan itu. Nah, salah satu pemikir Islam yang saya kira berhasil di bidang ini adalah Ibn Rus atau Averroes. Ya. Itu usianya juga sudah cukup lama ya, abad ke-8-an kira-kira. Nah, dalam sejarahnya sains pun tidak bisa sendirian. Ya, filsafat tidak bisa sendirian, agama pun tidak bisa sendirian. Agama perlu penguatan argumentasi. Maka di situ saya kira masuk filsafat kira-kira. Kemudian filsafat juga butuh penguatan eksperimental, maka disitulah masuk sains. Jadi sebetulnya membedakan 3 hal itu atau memilih salah satunya saya kira kurang tepat juga gitu. Kita bisa pakai ketiga-tiganya untuk
ya kalau boleh kita bilang mencari kebenaran yang kita sebut kebenaran yang pasti itu tadi. Jadi saya kira itu yang mungkin sedikit tambahan saja dari saya. Saya senang sekali teman-teman ini dari beberapa penanya tadi tidak ada yang menunjukkan sebagai seorang pengrajin, orang yang rajin ya. Rata-rata menunjukkan diri sebagai pemalas. Bisa jadi hari ini menjadi kongres akbar daripada para pemalas. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan moderator. Saya sedikit izin ininya. Baik, terima kasih. Ada 7 pertanyaan, ini saya catat semuanya. Saya hendak sebut nama karena kepada wanita saya sering lupa. Maksud saya kepada lelaki ya. Yang pertama adalah miskomunikasi dari kearifan leluhur ke generasi zaman now. Baik, saya kira yang pertama kita ini kerap kali kehilangan akar. Sama dengan pohon, kalau tercerabut dari akar, pohon yang sudah ditebang mungkin 10, 20 atau 30 pohon kelapa bisa diangkut dengan satu truk besar. Tapi perhatikan satu pohon kelapa yang belum ditebang, artinya akarnya masih menancap jauh ke perut bumi. Itu alih-alih pohonnya tumbang, boleh jadi truknya yang tumbang, hanya satu saja. Ini betapa penting kita tidak boleh kepaten obor, kehilangan jejak akan akar keindonesiaan kita, boleh jadi mungkin keberagamaan kita. Jadi betapa orang yang kehilangan akarnya kerap terombang-ambing, mudah sekali galau, terombang-ambing antara harapan dan putus asa, kerap menjadi korban PHP, terutama dari bahasa Al-Quran mata. Mata ini sesuatu yang cepat datang dan pergi dan selalu ada yang lebih baik darinya. Artinya dari kesenangan yang menipu, kegembiraan palsu, dan manusia modern ini berusaha lari dari kematian dengan mencari hiburan-hiburan yang menipu dan kebahagiaan-kebahagiaan yang palsu. Saya kira itu. Kemudian kenapa harus belajar agama, kok tidak langsung cinta saja sebagaimana Rumi yang mengatakan mendakwa agama saya cinta. Bukan hanya Rumi ya, tapi Muhyiddin Ibnu Arabi, si belerang merah itu juga beliau mengatakan agama saya cinta. Saya kira begini, tidak ada yang sanggup menjomblo di dunia ini, termasuk agama, filsafat, sains. Perlu dicatat dalam buku ini bahwa filsafat itu hanya punya 2 rancang bangun atau konstruksi, yakni rancang bangun tentang kebenaran di satu sisi dan rancang bangun kebahagiaan di sisi lain. Tetapi agama, ia memiliki rancang bangun atau jalan keselamatan. Filsafat tidak ada janji tentang itu. Jadi kalau mencari keselamatan di filsafat, Anda salah alamat. Tetapi kalau kebenaran yang wataknya senantiasa menjelang, wataknya senantiasa membelum, maka filsafat di sanalah orang yang bertungkus lumus atau bertekun dengan filsafat, ia akan menemukan makna dari segala apa yang dicarinya. Kemudian filsafat ini masih pertanyaan yang pertama dari orang pertama, ia tidak bisa menjadi menjadi solusi bagi semua persoalan. Filsafat ini tidak bisa sendiri, ia harus bertali temali, bekerja sama dengan sains, dengan agama. Bahkan kata Fritjof Capra, orang Indonesia ini butuh mitos. Jadi orang-orang dengan tradisi ketimuran yang kuat, ini berkata Ibnu Khaldun, malah Abdurrahman Ibnu Khaldun, dia wafat 808 Hijriah, ini mereka totoyurot, senang suara-suara burung, atau dalam bahasanya Carl Gustav Jung, manusia itu senantiasa butuh collective unconsciousness. Ini bahasanya kok jadi begini ya. Oke, itu bahasa tadi diralat, yang penting Anda beli bukunya. Jadi kita ini kerap kali terjebak pada perangkap-perangkap kepalsuan, entah karena adiluhumnya masa lalu, yang kata seorang penyair di Mesir namanya Ahmad Shauqi ya, khairun nas dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nas dzu khumulin idza fakhartahum zakarul jaduda. Sebaik-baik generasi adalah mereka punya achievement, pencapaian di masa lalu, kedikdayaan adiluhum di masa lalu, tapi mereka tidak puas, mereka hendak membangun kejayaannya sendiri. Sementara syarruna, seburuk-buruk generasi, ya sekarang ini saya tidak nyebut kaum rebahan karena buku ini untuk kaum rebahan, adalah mereka yang malas luar biasa,
Kalau ditanya prestasimu mana, mereka nyebut mbahnya, leluhurnya. Dia sendiri tidak ada prestasinya. Nah itu dia. Jadi kenapa tetap butuh agama? Agama adalah jalan keselamatan. Filsafat tidak. Pertanyaan kedua, apa perbedaan sofis dengan Sokrates? Itu sudah dijawab oleh Pak Herli tadi ya. Kira-kira begini, mahasiswa takut dosen, dosen takut pada mahasiswa, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut ke mahasiswa, takut di demo. Tetapi nanti mahasiswa takut ke ibu kosnya. Meskipun ada ya Bung Karno pacaran sama ibu kosnya, Ibu Inggit ya, beda lagi nanti misalnya cerai. Di sini disinggung bukan filsafat, itu filsafat katanya. Nah, ada lingkaran-lingkaran ketakutan dalam diri kita. Salah satunya penyakit anak muda adalah fear, FOMO itu ya, missing out. Itu dia. Dia takut kehilangan sesuatu, takut ketinggalan sesuatu yang baru. Nah itu dia. Nah kemudian kata masih penanya kedua tadi yang di ujung sana bercelana pendek itu berbadan seperti Sokrates kira-kira. Baik, pernyataan tadi saya bacakan cara baca yang benar ya. Dalam bahasa Latin cogito ergo sum. Dalam bahasa Inggris I think then I am, atau I think therefore I be. Dalam bahasa Prancis je pense donc je suis. Dalam bahasa Arab an afkar izan ana mawjud. Jadi kalau tadi disebut bahasa Inggris, maaf salah karena saya ilmuwan ya. Jadi bukan cogito ergo sum, itu bahasa Latin. Dan Sokrates ini filsuf pelabuhan. Dia di sini nanti disebutkan pacaran ya dengan salah seorang pembantunya, teori matematika dibikin rumit, dasar bodoh kamu, ada kenikmatan di depan mata tidak kamu lakukan. Maka pandangan aku berpikir di buku ini ditulis aku berpikir maka aku happy, bukan aku berpikir maka aku ada, enggak, aku berpikir maka aku happy. Maka meninggalkan berpikir berarti meninggalkan kebermaknaan hidupnya. Kalau berhenti berpikir, Anda berhenti menjadi manusia. Tapi kabar baiknya buku ini ada versi audionya ya, nanti bisa didengarkan. Jadi kaum sofis ini tukang ngomong saja. Sokrates, saya kasih ilustrasi Sokrates begini. Ada seorang pejabat ya, petinggi, dia seorang, kalau sekarang menteri keuangan lah ya, yang hidupnya makmur, istrinya banyak ya. Kemudian Sokrates ini membawa mangkok dari Babilonia, sekarang Irak, berikan ke istrinya. Kemudian kata suaminya begini, mama, mangkok ini cantik. Kemudian Sokrates bertanya, kau samakan istrimu cantik kan? Cantik. Kau samakan istrimu dengan mangkok. Lalu Sokrates pergi dan istrinya marah-marah. Itu tugas Sokrates itu. Oke, kemudian dunia ini sudah horor. Apa tips meloloskan diri dari kekacauan sistemik ini? Saya kira politik ini sudah berpura-pura kepada Anda, maka Anda tidak perlu jujur kepadanya. Sama dengan medsos, itu sudah berpura-pura kepada Anda tidak perlu jujur kepadanya. Jadi santai saja. Ya, saya sebut filsafatnya begini, Sabdo Pandito Ratu. Sabdo, sabda itu policy. Ini cerita tentang Singhasari ya dalam Sandiwara Radio, sebab Sandiwara Radio inilah ya salah satunya yang membentuk bahasa Indonesia saya dengan baik ya. Meskipun saya tinggal di Jakarta Mas Ekon, tapi saya tidak terpengaruh dengan aku please deh sobat gitu loh, aku gue banget, yang gitu-gitu saya tidak ada. Apalagi Jaksel ya, saya alhamdulillah tidak terpengaruh bahasa-bahasa yang begitu. Sabdo Pandito Ratu. Sabdo ini policy, kebijakan. Simbolnya alwan atau al-laun. Laun itu warna-warni. Bahasa kita alun-alun. Siapa yang menjaga policy, yang menjaga masyarakat, yang menjaga warna-warni, yang membiarkan rakyat ini riang gembira dengan warnanya masing-masing adalah pandito. Ulama, simbolnya masjid, sisi barat alun-alun, pasti kanan kirinya gereja atau kelenteng. Nanti yang kedua adalah ratu atau umaro. Aneh, sekarang ulama eksodus menjadi ratu, pandito kepingin menjadi ratu. Tengok saja, saya baru tahu fungsi jalan, fungsi pohon-pohon di jalan, Mas Ekon ini Ki Ardi. Ternyata untuk nempel butuhnya Gus dan Kiai yang nyalak. Nah ini tuh fungsinya pohon. Oh ini fungsi pohon kata saya. Itu baru ketemu. Karena Sabdo ini dijaga oleh pandito dan ratu, begitu pandito pindah, eksodus al-khuruj, pindah ke ratu semua, ingin menjadi umaro semua, masjid kosong. Nanti dikuasai oleh otak cingkrang, pengasong agama, sales hilafah, ya itu istilah di buku ini semua, banyak yang gitu-gitu ya. Kemudian imajinasi hormonal, pengen kawin pakai dalil Nabi itu loh. Sunnah Rasul. Padahal itu imajinasi hormonalnya. Maksud saya hormon testosteron yang ada di testis. Nah, ini kalimat ini filsafat ini tingkat tinggi ini. Mahasiswa nggak paham yang gini-gini. Horor.
Jadi filsafat ini apa ya? Sebenarnya kalau dihubungkan dengan pertanyaan pertama yang agama, ini berangkat dari kalimat sakral la ilaha illallah. Tetapi para faqih, para yuris memaknai la ma'budah. La itu kan negasi, nafi, illallah isbat, afirmasi. La ilaha bagi para yuris, pakar atau ahli dalam Islamic jurisprudence atau fikih, itu dimaknai la ma'budah illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Tetapi nanti para mutakallimin, para teolog memaknai la maujudah, tidak ada yang eksis kecuali Tuhan. Wujud selain Tuhan palsu. Tetapi bagi para filosof, la ilaha dimaknai la ma'qula, tidak ada yang lebih rasional, yang pantas dijadikan objek pemikiran ilallah. Ini S2 ya, sorry bukan S1 ini, bahkan S3 ini. Nanti puncaknya para sufi memaknai la ilaha sebagai la mahbuba illallah. Tidak ada yang pantas dicintai, menjadi muara dari seluruh cinta, menjadi tujuan dari segala rindu kecuali illallah. Itu ada 4 ya, ada 4 disiplin tadi ya. Saya tambahkan satu lagi, la ilaha, tidak ada yang bisa membebaskan kita dari jomblo yang berkepanjangan illallah. Nah itu paling penting, itu filsafat malam ini. Baik, kemudian apa pertanyaan keempat, apa filsafat yang sebenarnya? Sudah dijawab, keseharian ya. Kemudian yang kedua, dari pertanyaan keempat, poin yang kedua, apa motivasi nulis tentang pemalas? Ya, filsafat pemalas ini laku untuk dijual, itu saja. Karena tujuan nulis ini karena Allah, itu bohong. Itu kotoran sapi, bullshit. Bull itu kerbau, shit itu kotoran. Jadi itu kotoran kerbau, kotoran sapi sebenarnya ya, teletong bahasa kita itu. Nah, betul, Google Translate. Jadi sebenarnya tujuan nulis ini ya ingin dibaca, ingin laku, gitu saja. Nah, betul itu. Jadi Anda butuh menghabiskan waktu yang ternyata waktu adalah uang. Jadi pahami sendiri. Kemudian filsafat adalah keseharian kita. Yang kelima ya, bagaimana, kalau tidak salah dari Mbak Lulu ya, dosen kimia, bagaimana cara mendidik atau mengajarkan filsafat untuk mahasiswa? Beli buku ini. Penting, suruh baca saja. Nanti suruh mereview apa, bikin konten, itu penting. Jadi bagaimana belajar? Iya ya, beli. Bagaimana? Sekarang begini saja ya, ada ujar-ujar begini, cinta tidak bisa dibeli, betul, tapi wajib dibiayai. Nah, Anda mau beli cinta ini priceless, sesuatu yang tak ternilai, tapi kan harus dibiayai. Ya dengan ngajak malam minggu atau apa. Tapi di Jakarta Mas Ekon, ini maaf ya dia, di Jakarta ini biaya malam minggu, saya kuliah di sana, itu lebih mahal daripada biaya kuliah 1 semester. Nah, lalu setelah wisuda, setelah lulus, itu posting di Instagram dengan pacarnya. Itu pun pacar temannya kadang. Makasih teman, makasih sayang sudah menemaniku dari nol. Dia kuliah pakai uang bapaknya. Tapi terima kasih matur nuwun ke pacarnya. Itulah milenial. Tapi enggak apa-apa, yang penting beli buku ini. Baik, yang keenam, maaf tadi terlambat kata Mbak itu ya, Mbak yang pakai topi. Mbak, Anda enggak terlambat, kami saja yang buru-buru mulai. Oke. Apa sisi positif dari kemalasan atau kaum rebahan? Ya, tadi sudah kita jawab, malas ini memantik kreativitas. Orang gara-gara malas bikin pesawat terbang, macam-macam ya. Itu gara-gara malas, betul Mas Ekon ya. Kemudian belajar filsafat yang ringan, rasio versus agama. Oke, perlu saya sampaikan begini, filsafat ini lebih tua dari agama. Maaf saya bicara dari perspektif Islam, Nabi Adam turun belum beragama. Tapi nanti setelah puluhan tahun atau ratusan tahun di bumi, imma ya'tiyannakum minni hudan, kalau sudah turun hidayah, maknanya agama dariku, maka ikuti. Jadi Nabi Adam ini filsafat dulu. Perhatikan syarat menjalankan agama pasti ilmu, pasti filsafat. Syaratnya silakan akil, ya kan? Akil itu a man who has intellectual mechanism, orang yang mendayagunakan mekanisme intelektualitasnya. Maaf Pak Khalid karena bahasa Inggris ya. Beliau dosen saya, beliau juga ini. Saya ampun gitu. Jadi ini bahasa Inggris palsu ya. Bahasa Inggris yang asli dari beliau gitu. Jadi betul logat Madura. Nah itu dia. Saya ingat itu apa ya, Bhinneka Tunggal Ika ternyata bahasa Madura. Neka beneka tonggele neka. Nah itu dia. Itu bahasa Madura sebenarnya, bukan bahasa Sanskerta, bukan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Jadi sebagai penutup dari semua penanya ini, saya ingin tegaskan bahwa filsafat itu jangan yang aneh-aneh, apa filsafat yang di bangku itu fakultas filsafat, itu program studi filsafat. Filsafat yang sesungguhnya adalah cara kita mengada, cara kita menjalani hidup. Makanya orang Jawa punya tradisi ngapurancang, nunduk sambil pegang burung, karena burung itu pegangan hidupnya. Maka saya nulis peradaban sarung burung maknanya itu. Nah, Feni Vidi Santri, silakan dibeli.
Walhasil ini promosi semua buku lagi ya. Dan itu penting. Ya. Nah, oleh karena itu kehadiran dalam bahasa kebudayaan, manusia ini homo significan. Dia ingin memberi makna pada hadirnya di dunia ini. Ada yang mencari makna pada hidup, pada kesenangan, pada membaca atau apapun itu. Tapi kita ingin menjadi manusia paripurna, insan kamil. Tradisi Vedantis, penganut Veda, Rig Veda, Atharva Veda, Bhagavad Purana, Kalki Purana memaknai sebagai jivan mukti, manusia merdeka. Dalam tradisi filsafat Persia disebut Raushan Fikr. Dalam tradisi Buddhisme disebut Pratica Samutpada atau menjadi pribadi yang terbebaskan, menjadi Buddha atau Bodhisattva, bertapa di bawah pohon Bodhi. Yang dalam tafsir Mahasinut Ta'wil, Imam Al-Qasimi itu menyatakan pohon zaitun itu katanya. Buah tin dan pohon zaitun itu pohon Bodhi. Dan Buddha, ini Buddha, nanti akan ada Buddha terakhir Maitreya, namanya Narasangha, yakni Nabi Muhammad yang terpuji. Oke, kemudian dalam tradisi Islam itu disebut insan kamil, manusia paripurna. Itu tujuannya sebenarnya. Dan itu saya tulis di Filsafat Timur, maka beli. Nah itu dia. Wah ini pokoknya promosi buku tok ini isinya ini. Nah, dan itu penting ya. Ya minimal ada yang nanya saya gini, Mas Ki Ardi ya sama Mas Eko nanya gini, Pak, apa filsuf ini kerjaannya nulis mikir? Enggak, saya punya anak banyak, ya kelonan juga Mas. Kita punya hidup yang normal. Apa kalau kiai ini ngaji kitab toh? Ya enggak, ada kitab yang enggak pernah selesai kita baca, Bung Ainun ya, namanya perempuan. Dan lelaki hanya penafsir, wanita ini keindahan ciptaan Tuhan yang paripurna, laki-laki hanya penafsir, itu pun kerap kali salah tafsir. Maka belajarlah jatuh cinta, pandang istri Anda, jangan istri tetangga ya kan. Anda akan sungguh-sungguh menjadi filsuf karena dan cukup Sokrates yang sering dimarahi pacarnya atau istrinya. Sebab jadi cowok enggak harus Sokrates itu kan. Nah, saya kira demikian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.